berarti semua deg-degan nggak? Parah banget ya. Sampai keringet dingin. Ya, Oke. jujur itu sampai kayak yang lain dingin banget. Ya ampun tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI, apa kabarnya nih Sobat? Senang sekali saya Indah Dewinta Maharani bisa menyapa teman-teman sekalian di talk show kemanusiaan PMI Kota Jakarta Utara. Oke, episode kali ini kita kedatangan teman-teman perwakilan dari PMI Kota Jakarta Utara yang akan mengikuti Jumbara Nasional tahun 2023 loh. Nah, di sini ada teman kita, nama siapa? Halo, aku Jessia Basari. Halo, aku Askia Zahra. Hai, aku Adriana Dara Arifia. Udah, gitu aja. Ya. Dari sekolah mana nih sebutin dong? Coba Jessi dari sekolah mana? Kalau aku dari SMA 83 Jakarta. Kalau aku dari SMK Kesehatan Global Cendikia. Oke. Aku dari SMP Negeri 30 Jakarta. Oke, udah jangan kaku aku ya. Oke, kemarin pas lagi seleksi itu kalian masuk ke kategori apa nih kalau untuk Jessi? Kalau aku media sosial. Media sosial. Kalau Kia? Aku masuk bidang International Youth Conference. Oke, untuk Ana? Aku bidang HI atau Hukum Humanitar Internasional. Oke, ih keren banget ya. Gimana tuh prosesnya? Kalian deg-degan atau gimana? Deg-degan banget sih ya. Banget ya. Nervous banget ya. Oke, kayak mau lagi di sidang ya. Gak juga dong. Gak juga. Apa mau ujian? Oh, kayak lagi wawancara masuk kerja. Belum, masih SMP mau ujian dia mah. Oke, lanjut. Dari Ana dulu boleh ya kita ya. Kita ke paling bontot. Sebutnya paling bontot. Oke. Ana, kamu masuk PMR itu sejak kapan sih kalau boleh tahu? Aku masuk PMR itu dari kelas 4 SD, itu sekitaran tahun 2018-an sih. 2018 ya. Oke, berarti dari sekarang udah kelas 8 ya? Iya. Bener ya berarti ya? Kelas 8. Oke, terus kalau untuk Jessi dari kelas berapa? Aku dari SMP kelas 7. Kelas 7. Iya. Berarti sekarang udah mau 5 tahun? Betul. Betul. Oke, untuk Iya? Kalau aku baru masuk SMK karena di SD sama SMP itu nggak ada PMR. Oh, nggak ada PMR. Ya. Di Bogor, Tolong. jauh Oh, SMK. jauh ya? Iya. Ada kali. Nggak ada tahu. Oh, nggak ada. Coba lah nego dikit ya. Oke. Boleh ya? Boleh ya? Boleh dulu Kakak. Oke, silakan. Untuk Ana aku boleh nanya nggak sih kenapa kamu bisa masuk PMR? Apa sih yang bikin kamu, aku pengen masuk PMR deh gitu? Aku sih masuk PMR karena melihat kegiatan kakak kelas yang ikut PMR itu kayak menarik, seru, terus menyenangkan juga. Menyenangkannya gotong-gotong orang atau tidak? Kenapa tuh bikin senengnya tuh? Lebih ke bisa ada izin keluar sekolah. Aduh, tolong ibu. Nggak betah sekolah ya. Bukan gitu. Lebih seru mungkin ya biar. Perkemahan juga kayak Jumbara. Iya kayak contoh ini. Oke, kalau untuk Jessi sendiri motivasinya masuk PMR itu apa? Pertama aku mau coba hal baru ya. Terus kedua aku enak aja ketemu banyak orang, punya teman baru, punya pengalaman baru. Itu biar nambah jodoh. Nambah teman. Nambah teman. Iya, nambah teman. Kalau Kia gimana Kia? Kalau aku kan emang ikut PMR karena sekolah aku kan di bidang kesehatan. Oh iya benar. Di bidang kesehatan dan emang bersangkut paut dengan PMR tersebut kan. Terus aku juga ada di jurusan teknik laboratorium medik di mana aku belajar tentang darah. Jadi bersangkut paut juga sama PMI gitu. Oke, masih bawa-bawa medis ya. Iya. Berarti nanti masuknya UDD enggak? Gimana ya? Gimana? Oke, lanjut. Buat Jessi, aku mau nanya nih, kemarin tanggal 1 April 2023 itu kan kita ngadain seleksi untuk ke Jumbara nih. Jumbara di udah tahu belum? Lampung, udah tahu belum? Berarti udah ngepacking baju ya? Enggak juga dong. Belum. Berdebu itu baju. Berdebu? Enggak lah, masih ya boleh lah, udah packing lah gitu.
Kemarin kan kamu masuknya di kategori media sosial nih Jessi ya. Terus gimana sih waktu proses pelaksanaannya gitu? Pertama itu tuh kita tuh pendaftaran dulu. Kita milih mau di bidang apa. Iya, Terus oke. pertama kita ada tes ujian yang dimana tuh kita ngerjain soal. Terus habis itu kita lanjut ke tes wawancara gitu. Terus baru pembagian siapa nih yang lolos gitu. seleksi ya, seleksi. deg-degan ya. Deg-degan berarti semua deg-degan nggak? Parah banget ya. Sampai Keringet nggak- dingin. Keringet dingin. Ya, Oke. jujur itu sampai kayak ya Allah ini dingin banget. Ya ampun, betul. Oke. Kalau untuk Kia gimana perasaannya? Pasti deg-degan banget, tapi pas dilihat yang Lawannya. seleksi 3 orang, aku agak sedikit reda walaupun emang Masih deg-degan lah ya, tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Masuk nih. Oh, masuk. Oke. Kamu kalah ya? Oh, nggak boleh Nggak gitu. nggak boleh gitu. Amin. And you lose. Kalau untuk Ana sendiri gimana? Aku sama kayak Katia, aku deg-degan juga karena setelah sekian lama kan kena corona juga. Oh iya, vakum ya. Iya. Habis itu ya udah lihat lawannya itu sekitar 4 atau 5 orang. Nah, Iya, kamu kan di HI ya, berarti kan bahas apa sih kalau di HI itu? itu tentang seputar kayak sejarah di mana hukum kemanusiaan itu ada. Terus kalau untuk Jessi, media sosial tuh gimana sih Jess? Biasanya media sosial itu umum ya, kayak foto, video, dan menurut aku tuh semua orang bisa. Cuman buat aku yang beda di sini tuh selain kita bisa foto dan video, kita tuh nyari berita, misalnya lagi viral Benar. sekarang. Terus juga di situ juga ada public speakingnya yang kita ngomong secara bisa juga tatap muka, bisa share daring gitu. Kayak nge-live gitu ya, nge-vlog ya. Itu harus percaya diri banget ya. Tapi kan kalau media sosial nggak harus kamu yang nunjukin muka ya, bisa aja kamu yang di balik layar gitu ya kan. Benar sih, benar. Terus untuk Ana sendiri, bener Ana ya. Kalau Ana tuh kalau di PMR itu kamu tahu nggak sih ada 7 prinsip itu? Tahu dong. Tahu apa sih kalau udah tahu? Yang Sepil pertama dong. itu ada kemanusiaan, yang kedua ada kesamaan, yang ketiga ada kenetralan, yang keempat ada kemandirian, yang kelima ada kesukarelaan, yang keenam ada kesatuan, dan yang ketujuh ada kealam semestaan. Kesemestaan. Benar. Iya, benar. Benar ya, kesemestaan tapi ya. Iya. Oke. Terus kalau kayak gitu kamu ngapalinnya gimana tuh? Aku kalau yang pertama kemanusiaan kan itu udah dasarnya untuk menolong kan, jadi ya itu udah langsung terbenam di otak gitu. Terbenam. Tertanam dari lahir. Tertanam dari lahir ya, betul. Itu kemanusiaan. Menurut kamu berarti kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan tuh gerakan lahir dari keinginan untuk menolong sesama tanpa adanya perbedaan, dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa dan juga kesehatan, serta dengan menjunjung Semangat. Menjunjung apa? Menjunjung. bentar Kak. Iya nggak apa-apa, santai aja. Jangan kau minum. Oke, nggak apa. Kita bontot hargain bontot kita ya. Bontot sih paling bontot ya. Kecil. Nggak boleh ngomong kecil, bontot. Yang paling muda. Untuk menjunjung Untuk ini kali, untuk membantu kemanusiaannya yang ada orang nih yang butuh bantuan tanpa perlu diminta, kamu mau langsung nolongin gitu Respect, ya. Respect, betul. Kayak menjunjung penghormatan setiap umat manusia. iya. Aduh, ya lumayan ya. Lumayan nervous gak? santai. Oke, lanjut untuk Jessi. Jessi kan kamu sosial media itu kan biasanya berarti nge-up kayak di dunia ada apa aja sih, lagi ada kejadian apa gitu ya kan. Nah, menurut kamu nih, apa sih yang kamu ketahui tentang isu-isu yang lagi beredar di kayak kalangan remaja kayak kita gitu loh? Iya, setahu aku sih kita ada mental health ya, yang Iya. depresi, terus juga karena keluarga, karena percintaan, karena pertemanan, karena circle, terus juga Circle. iya, nggak boleh ya teman-teman circle Nggak boleh. Nggak bolehnya? kita berteman dengan semuanya. Nggak milih-milih ya. Iya, kita dapat belajar dari semuanya. Terus juga kedua kita Ada apa? Sebutin aja nggak apa-apa, Kia.
Betul. Kalau menurut kamu tuh isu buat kayak kita lagi di remaja ini kan kebanyakan kayak orang yang kalau lagi depresi ya apa sih? Apa itu? Barcode. Apa Indomaret? Bukan apa? Cutting. Iya, potong-potong. Itu tuh menurut kamu gimana? Itu nggak bagus banget kan, apalagi itu melukai diri sendiri. Betul. Karena kalau misalnya kita emang depresi, kita bisa melakukan hal-hal yang emang positif untuk menghilangkan depresi itu sendiri. Yang kita sukai kayak hobi kita tuh Iya. apa sih? Udah itu Bukannya aja. Dengan kita depresi malah kita tambah Iya itu nggak boleh ya, itu nggak bagus ya. Oke. Terus kalau untuk Ane nih, Ane sendiri kan kalau di SMP tuh banyak yang lagi mau ujian. Enggak sih, kayaknya semua ya, semua mau ujian ya. Tapi kan maksudnya kalau untuk SMP kan berarti masih tergolong yang kayak adek kita. Itu biasanya kalau yang lagi pusing belajar tuh gimana sih menurut kamu? Belajar itu emang wajib menurut aku ya, karena kita sebagai pelajar juga. Tapi kita harus bisa memanage waktu kita, jangan seharian full belajar terus. Itu malahan menurut aku bikin kita semakin boring Iya. sama belajar. Kayak kalau belajar, aduh apaan sih? Iya, jadi kayak aduh pusing belajar mulu gitu ya kan jadinya Kita butuh healing, betul guys. healing. Mana Itu memanage waktu Iya. antara belajar dengan kita untuk melakukan Istirahat. hiburan yang kita sukai gitu. Harus seimbang ya berarti ya. Oke. Terus kalau untuk Kia nih, Kia kan kamu masuk ke youth conference ya. Berarti menurut kamu nih kan kalau lagi di remaja-remaja sekarang kita kan termasuk remaja ya. Kayak safety riding atau HIV/AIDS atau gender atau yang penyalahgunaan narkoba itu menurut kamu tuh kayak gimana sih? Kalau isu-isu tersebut kan marak banget ya di Benar, masyarakat, lagi apalagi maraknya. remaja kayak Kayak kita. kita, betul. Kita tahu kalau misalnya itu tuh kita lakuin tuh bakal merusak kehidupan Badan, kita. ya. Tapi masih banyak melakukan karena tingkat keingintahuan remaja itu pasti lebih tinggi. Lagi tinggi-tingginya ya. Lagi tinggi-tingginya nih. Betul, Nah, walaupun kepo. kita itu udah tahu kalau misalnya perlakuan itu kalau kita lakuin jelek, Iya, salah. betul. Nah, jadi kita tuh harus tahu cara mencegah hal-hal tersebut biar kita nggak ngelakuin hal tersebut gitu. Iya. Misalnya kayak safety riding. Safety riding kan berarti kita harus keselamatan pada saat berkendara. Banyak soalnya remaja-remaja yang kalau misalnya naik motor nggak pakai helm. Ayo deket gitu ya. Iya. Masa pakai helm. Umur juga Iya masih. Terus trek-trek. iya, Iya, trek-trekan. Terus trek-trekan. itu apa? Naik kontainer gak sih? Naik kalau BM ya? Ya, nggak tahu deh. Iya, itu. Kalian dong yang tahu deh. Aku nggak tahu. itu benar-benar bahayain kita banget Iya, kan. benar. Jadi makanya kita harus safety riding banget untuk itu keselamatan kita benar-benar harus dijaga. Jaga betul. Terus apalagi kan kalau yang buat yang motor gitu ya kan ya itu kan kebanyakan kayak orang udah nggak ada polisi, udah nggak usah pakai helm. Deket Kalau doang kok. dia pakai helmnya cuma karena polisi ya itu. keselamatan. Betul, ya benar itu menurut kamu kan nggak bagus gitu ya. Oke. Kalau untuk Jessie sendiri nih. Kalau di media sosial, aku balik lagi ke media sosial ya. Kalau untuk media sosial itu kan biasanya kayak ngedit gitu ya, atau kayak kalau yang sekarang tuh selebgram ya, ibaratnya selebgram gitu, TikTok, Instagram gitu ya kan. Itu menurut kamu, itu tuh kayak gimana sih kayak buat kamu manfaatin gitu loh, manfaatin media sosialnya? Iya, pertama karena media sosial itu mudah banget ya, kita bisa ngelakuin itu di mana aja dan di mana aja. Terus habis itu kita juga bisa ngelakuin itu tuh secara langsung. Misalkan kita ngomongin tentang charity event, kita mau penggalangan dana nih. Misalkan kita udah tahu nih, kita mau bagiin ini ke panti asuhan. Jadi kita udah tahu nih, kita mau ke panti asuhan ini. Jadi kita punya target, kita punya Budget target, terus habis itu Donor kita juga punya apa? Ayo. Pendonor ini apa seperti kayak donatur. Iya betul, donor darah ya. juga sekarang kan pasti semua orang bisa punya Instagram. Betul. kan. Terus Nggak mungkin ya. Iya, terus juga, sekarang juga ada TikTok. Iya, benar-benar. Lagi viral banget, terus habis itu di situ tuh. Oke. Terus habis itu menurut aku kita manfaatkan itu selagi emang positif Betul, ya, iya. karena
nggak semua internet itu negatif ya, jadi kita bisa positif. Oke, kayak kemarin yang kebakaran Pelumpang ya. Kalau Iya. berkat sosmed, berkat medsos itu kan kita jadi, oh iya ada Orang-orang kebakaran, pada ya tahu, orang jadi iya. rasa kemanusiaan ya, betul rasa kemanusiaan. Oh ya ampun, gue mau nolong juga gitu ya kan. Ya udah, akhirnya datang pada sini ya kan, gitu. Oke, Pit, bagus. Terus kalau untuk Adriana nih. Kan kalau 7 prinsip itu biasanya kan ada kemanusiaan ya, terus kesamaan dan segala macam. Terus kalau menurut kamu sebagai PMR itu wajib gak sih menerapkan 7 itu? Wajib banget sih. Iya, kenapa? Karena itu kan namanya aja prinsip dasar Iya, gerakan. Karena itu dasar, jadi sebelum melakukan gerakan yang bersifat kepala-merahan itu, kita udah harus memiliki jiwa-jiwa dan sifat-sifat itu sih. Asik, berjiwa-jiwa ini ya. Iya. Kobar. Terus untuk Kia nih. Kia, menurut kamu tuh kalau misalnya kita lagi apa sih? Ada kayak nonton berita nih ya kan, terus kayak oh ini yang diberitain tuh tentang mitos doang, kayak lagi haid gak boleh minum es batu gitu, maksudnya kalau kita kan berbicara tentang medis ya, itu menurut kamu tuh kayak masih udah Kia jangan kayak gitu, itu air dingin nggak boleh, itu menurut kamu gimana sih? Kalau kita ngeliat medsos kan banyak ya, ada fakta, ada mitos. Pastinya juga kita tuh bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan baik. Iya. Pastikan dengan cara memilih yang baik-baik, atau emang cari kebenarannya tuh kayak gimana, entah nanyain dokter yang jelasnya kayak gimana tentang yang permasalahan minum es tersebut kan. Karena kalau misalnya media sosial itu kan kadang-kadang emang kita nggak tahu nih berasal Iya, dari mana. betul. Kadang infonya bener-bener emang disajikan buat masyarakat Valid atau atau tidak? enggak valid gitu. Iya, Jadi kita harus tahu nyatanya atau faktanya tuh kayak gimana. Ya, menyaring Oke. informasi dulu. Iya. Iya, jangan langsung disebar dulu ya, cari dulu kebenarannya gimana. Betul. Share ke grup keluarga kalian. Oh tidak, masih kita harus benarkan dulu beritanya. Oke, balik lagi ke Jumbara nih guys. Kalian tuh persiapannya tuh gimana nih? Kalau untuk Jumbara kalian kayak, oh iya kak, aku sebagai yang HI aku udah wateng, oke udah ayo siap saya buat seleksi seDKI, atau oh ntar kalau saya lagi belajar gitu atau gimana? Aku Kalau untuk kalian? masih menggali informasi sih. Jadi kan kayak itu aku pengennya yang benar-benar Mateng ya, gitu iya. ya, matang. Udah. Karena nanti juga itu buat katanya kan dari luar negeri selain Indonesia kan juga ada yang datang. Mungkin untuk buat tamu mungkin ya, saya juga kurang tahu. Kalau untuk kamu mungkin harus maksimal karena kamu kan bawa nama Jakarta Utara. Ntar Jakarta Utara disaring lagi ke DKI. Ntar kalau kamu lolos di DKI berarti kamu bawa nama DKI gitu ya. Kalau untuk Kia sendiri jadi youth conference tuh persiapannya tuh gimana? Udah? Nah, di International Youth Conference itu kita bagaimana kita berpendapat tentang Iya. isu-isu di dalam negeri atau di luar negeri. Iya, betul. Jadi aku tuh harus paham isu-isu yang ada di dalam negeri aku sendiri tuh apa sih gitu. Iya, jangan sampai kamu nyari tahu di luar, tapi di luar negeri, dari negeri kita sendiri Iya. nggak tahu gitu ya kan, tuh lucu ya. Kalau untuk Jessie sendiri gimana? Media sosial udah persiapan tuh sejauh apa? Kalau aku sih masih belajar caranya gimana dan nentuin tema. Terus juga aku masih belajar editing juga. Editing, iya benar. Belajar bikin video yang bagus gimana. Cara nge-shootnya ya. Ya, terus juga editingnya tuh perlu misalkan dari sini nih, terus ke sini lagi. Itu harus. Transisinya, iya oke. Itu kayak untuk yang videographer gitu ya. Itu ntar pasti di sana di tes ya. Iya, pemberitaan kan hari ini gimana keadaannya, situasinya. Oke, gitu. Oke, terus kalau nanti ya seakan-akan kalian masuk, itu harapannya itu seperti apa? Pasti kita mau banget mengharumin nama DKI Jakarta nggak sih? Amin, Terutama Iya, Jakarta iya, Utara. terutama Jakarta Utara. Karena kan kita udah bawa nama sekolah Jakarta Utara, masa mau ngecewain nggak sih? Betul, Iya. semoga masuk semua ya. Amin. Iya. Berarti harus udah packing dah sekarang biar semangat nggak? belum. Bawa koper ya. Mau naik kereta? 5 atau 5, jangan naik banyak. Mau piknik? Enggak ya, bukan ya. Oke. kayaknya seperti itu. Oke, sekarang kita akhiri. Oke, sobat PMI, demikian obrolan kita dengan teman-teman yang bakalan mewakilin Jakarta Utara ke Lampung
Selatan. Oke, semoga teman-teman bakalan dapat apa ya? Semoga lolos, amin, amin ya Amin, teman-teman amin. ya. Terus juga semoga menjadi kebanggaan buat kita sendiri, buat keluarga atau buat diri sendiri juga bisa tuh, mengembangkan potensi diri sendiri juga bisa. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kemanusiaan, terus kobarkan kebaikan. Bye bye. Dadah.